Ya, pemrograman tiap portal software level basic lanjutan ya di sesi pertemuan ketiga ya. Jadi pekan lalu kita sudah sampai di pembahasan timer, counter serta komparator ya. Jadi alhamdulillahirobbilalamin di pagi hari ini 15 Juli kita bisa berkumpul kembali untuk belajar bersama ya, belajar bersama membahas pemrograman tiap portal software ya. Tadi sudah diperkenalkan diri saya. Mungkin bagi teman-teman yang tetap hadir mulai dari sesi pertama sudah berkenalan dengan saya dan juga melihat profil saya di rekaman Zoom sebelumnya gitu ya. Nama saya Eko Budi Utomo, biasa dipanggil Ibu ya. Bidang saya di PLC SCADA and Drive ya, di Teknik Mekatronika PENS ya. Jadi selain dosen, staf pengajar, saya juga praktisi industri, mengerjakan beberapa proyek industri dalam bidang controller industrial, PLC Siemens, Mitsubishi Electric, Schneider, Omron, Vesto, dan juga mempunyai sertifikasi di bidang-bidang tersebut ya. Kemudian juga belajar di 6 tahun terakhir ini adalah di industrial communication device seperti di hard communication, kemudian Profibus, Profinet, dan DNP3 serta beberapa yang lain ya. Oke, ini profil singkat dari saya. Kemudian masuk ke pembahasan ya, pembahasan materi ya. Pembahasan materinya untuk hari ini saya akan menyampaikan review materi dulu. Untuk yang pekan lalu ya, kita belajar timer, counter serta komparator gitu ya. Kemudian ada study case yang sudah diberikan pekan lalu juga perlu dibahas di pekan ini ya. Kemudian untuk materi hari ini adalah instruksi matematika atau math function, kemudian pembahasan instruksi move, transfer data, copy data, pengisian data memori begitu ya, serta program kontrol ya. Program kontrol yaitu menggunakan instruksi jump ya. Kemudian pembahasan instruksi numbering system memory area di PLC Siemens. Ini erat kaitannya dengan pekan lalu dan juga materi basic sebelumnya. Saya beberapa kali membahas tentang numbering system, maksud saya memberikan pengantar ya, dan di sesi ini kita akan mempelajarinya cukup mendalam ya, cukup mendalam, sehingga silakan dimunculkan beberapa pertanyaan, banyak pertanyaan di Q&A session, akan saya jawab nanti di akhir pembahasan ya, di akhir pembahasan sesi pertama dan sesi kedua. Oke, kita masuk ke pembahasan pertama. Jadi pekan lalu saya sudah membahas tentang timer on delay, timer off delay, memperkenalkan instruksi timer pada teman-teman semuanya, bahwa timer on delay itu timer yang menunda waktu on. Ada beberapa isian pada timer on delay ini yang kita harus memahaminya, termasuk di timing sequence atau timing diagramnya, bahwa ada kaki in, ada PT preset timer, kemudian ada output key ya, Q untuk output timer tersebut, serta ET. ET ini untuk menyimpan nilai timer yang sedang berjalan ya. Sifat yang sama juga dipunyai oleh timer off delay. Maksud saya pengisian yang sama untuk aturan pengisian timer itu sama antara on delay dan off delay, namun sifatnya yang berbeda ya. Kalau off delay dia menunda waktu off, sehingga kondisi awalnya dia akan on pada saat kondisi awal dia sudah on, dia akan off saat timernya sudah tercapai ya. Jadi kita akan mendapatkan kondisi on duluan nih pada saat menggunakan timer off delay gitu ya. Oke, di pekan lalu saya juga membahas tentang time counter ya, counter up dan counter down, penghitung maju dan penghitung mundur. Kalau yang timer tadi pewaktu, kalau yang counter ini penghitung ya. Sama halnya dengan timer juga mempunyai beberapa isian counter up, kemudian reset, kemudian PV. PV ini adalah preset value, yaitu nilai batas counter yang kita inginkan.
Misalkan kita isi PV-nya ini kita isi adalah 10, maka kita akan mendapatkan nilai counter itu mulai dari 0, 1, 2, 3, 4 gitu ya, sampai dengan 10, dan pada saat hitungan 10 itu outputnya akan on. Dan untuk hitungan 10 ke atas, yaitu 11, 12, dan seterusnya, output key juga akan on terus, ya. Karena sudah terpenuhi syaratnya bahwa untuk hitungan yang lebih dari PV, untuk hitungan yang lebih dari preset value, dalam hal ini adalah 10 hitungan, maka outputnya akan on, ya begitu. Demikian juga untuk counter down sama, hanya sifat hitungannya terbalik. Kalau yang counter up adalah hitungan naik, kalau yang counter down hitungan turun. Namun jumlah hitungannya sama. Minggu lalu saya menyampaikan untuk hitungan 0 sampai dengan 10 itu jumlahnya tetap 10. Kalau kita mempunyai hitungan turun atau hitungan mundur dari 10 ke 0 itu juga totalnya tetap 10. Jadi kita tidak mempermasalahkan secara total penghitungnya. Namun kalau dalam keperluan tertentu kita memerlukan sifat hitungan naik atau turun, maka kita bedakan sifatnya. Tetapi total hitungannya tetap sama. 0 sampai dengan 10 menuju ke 0 itu sama hitungannya, ya. Oke. Kemudian dilanjutkan pekan lalu adalah belajar tentang komparator, ya. Komparator itu adalah instruksi yang membandingkan dua buah input dengan sifat sama dengankah, tidak sama dengankah, lebih besar, lebih kecil, lebih besar sama dengankah, atau lebih kecil sama dengan, ya. Sederhana saja dari sifat seperti itu. Namun ada yang menjadi perhatian yaitu tipe data, ya. Tipe data di Siemens itu ada beberapa buah, ya. Nanti saya akan membahas tentang byte, kemudian word, double word, integer, double integer, dan yang lainnya sampai dengan real, ya, atau floating point, begitu ya. Oke, next. Nah, kemudian study case atau bisa disebut tugas mandiri, begitu ya, untuk belajar setelah menerima materi dari saya, yaitu tentang traffic light, ya. Saya akan membahasnya, yaitu lampu lalu lintas satu persimpangan, gitu ya. Iya, satu persimpangan, kan di lampu merah itu ada 2 persimpangan, 3 persimpangan, 5 persimpangan, begitu ya. Ini membahas hanya satu saja, yaitu perpindahan dari nyala lampu merah, kemudian kuning, kemudian hijau, kuning lagi, kemudian merah, dan seterusnya, ya. Dalam hal ini misalnya nih, merahnya adalah selama 20 detik, kuningnya selama 5 detik, kemudian hijaunya 30 detik. Dengan peralihannya atau perpindahannya secara langsung. Setelah merah 20 detik, maka dia akan menghidupkan kuning dengan durasi 5 detik, kemudian langsung berpindah ke hijau dengan durasi 30 detik. Ya. Maka untuk menyelesaikan persoalan ini, kita bisa menggunakan satu timer saja bisa. Ya. Atau kreasi teman-teman semuanya mau menggunakan beberapa timer juga boleh. Ya. Oke, next. Saya akan langsung ke programnya aja ya. Saya akan membuka tiap portal ini. Tampilan awal tiap portal diingat kembali ya. Itu adalah seperti ini. Ya. Kalau double klik kemudian new project, kita beri nama projectnya begitu ya. Kemudian add new device, kita tambahkan tipe PLC-nya dulu begitu ya. Kita tambahkan tipe PLC-nya dulu. Misalnya dalam hal ini saya memilih yang tipe 1200 dengan menuju ke 1215 DC 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 begitu ya. Kemudian klik OK. Loading dulu. Saya akan memberikan langkah-langkah mulai dari awal ya. Jadi tidak program jadi yang langsung saya serahkan untuk traffic light, soal traffic light tadi ya. Kita akan create dari awal dulu, mungkin memakan waktu 7 menit mungkin gitu ya. 7 menit dalam membahasnya, ditambah ini mungkin beberapa loading ya, loading waktu yang diperlukan untuk memuat software tiap portal ini biasanya perlu beberapa detik ya. Oke. Tadi untuk desainnya adalah 20 detik lampu merah ya. 20 detik lampu merah. Mungkin saya ralat aja ya, biar nggak terlalu lama. Misalnya ini adalah 4 detik, kemudian 2 detik, kemudian 3 detik, misalkan gini ya.
Jadi waktunya nggak masalah sebenarnya, hanya durasinya saja yang dalam sesi ini saya persingkat gitu ya. Ketika ini sukses atau berhasil, yaitu dari merah kemudian pindah ke hijau, kemudian dari merah pindah ke kuning, kemudian pindah ke hijau, berarti sukses. Tinggal memperpanjang durasi waktunya saja gitu ya. Oke. Nah, untuk mendesain merah selama 4 detik kita gunakan instruction, kemudian timer, on delay 1 buah begitu ya. Kemudian klik OK begitu. Pekan lalu saya menyampaikan kita akan memanfaatkan kaki ET. ET ini adalah sebuah isian atau sebuah kaki yang bisa kita isi dengan MD ya, memori double. Kenapa memori double? Karena pada saat saya menyorot itu bukan ngeklik ya, ini mensorot seperti ini, dia akan muncul out timer double integer double word. Maka tipe data yang bisa diisikan pada ET ini adalah MD, memori double. Apa itu memori double? Maka sesi setelah ini akan saya bahas. Untuk pembahasan ini coba diikuti dulu, kita pakai memori double, MD10 misalnya ya. Tidak harus MD10, MD20, MD30 juga boleh, namun harus menggunakan MD ya, memori double. Begitu. Kemudian untuk PT-nya preset timer saya akan menggunakan total waktu. Jadi konsepnya saya akan menyediakan waktu 4 ditambah 2 ditambah 3 itu berapa? 9 ya. Berarti saya perlu waktu 10 detik. Artinya nanti dalam 10 detik itu saya akan memeriksa atau ngecek apakah sudah detik keempat. Kalau sudah detik keempat pindah ke lampu kuning. Apakah sudah detik ke-6 maka pindah ke hijau. Apakah sudah detik ke-9 lakukan reset timer untuk kembali ke kuning. Kalau sudah kuning kembali ke merah, kuning lagi, hijau, kuning, merah seperti itu. Jadi waktunya tetap waktu tunggal. Saya akan mengetiknya yaitu T pagar 10 begitu ya. T pagar 10S yaitu timer 10 detik dengan sumbernya adalah dari M0.0 ya. Ini sumbernya harusnya menggunakan push button asli yaitu menggunakan I0.0 misalkan, tapi agar bisa dikendalikan dari software, bisa disimulasikan menggunakan software tiap portal tanpa PLC, maka saya menggunakan M0.0 ya. Oke. Kemudian untuk menghidupkan lampu merah kita akan menggunakan instruksi komparator ya. Komparator dengan jenis lebih besar sama dengan ya. Lebih besar sama dengan, saya akan ambil MD10 untuk dicek ini ya 4 detik begitu ya. 4 detik. Kemudian saya akan copy ini 4 detik, 6 detik dan berapa 9 ya. 9 detik. Kemudian 10 detik. Ya. Pada saat detik keempat, maka saya menghidupkan lampu merah. Pada saat detik ke-6 menghidupkan lampu kuning. Pada saat detik ke-9 menghidupkan lampu hijau. Hijau. Nah, begini. Ya. Kemudian pada detik ke-10 reset timer. M2 titik belum. Setelah merah, nanti ini adalah didesain untuk merah, kemudian kuning, kemudian hijau, kemudian kuning lagi. Ya, kuning lagi, baru ke merah. Berarti ada satu tambahan timer lagi. Contoh misalnya ini kuning lagi, begini. Ya. Kemudian berikutnya, karena saya mau menuju ke lampu merah, maka ini tidak segera menyebutkan alamat outputnya ya. Saya pakai M dulu, M yang lain, misalkan M2.0. Ini adalah M2.1, M2.2, ini adalah M2.3. M itu adalah memori, jadi saya mensimulasikan terlebih dahulu apakah kondisinya itu sudah benar. Kalau sudah benar, baru kita outputkan ke key, ya, ke key 0.0 yaitu lampu merah, lampu kuning, dan lampu hijau, gitu ya. M20, 21, 22, 23, kemudian ini M2.4 begitu ya. Ini.
Seperti ini saja dulu programnya, kemudian coba kita klik compile, kemudian kita akan download ke lakukan simulasi gitu ya. Silakan kalau ada pertanyaan diketikkan saja dulu di Q&A nanti agar bisa dimuat dan saya jawab begitu ya. Masih loading, start module finish, oke. Programnya sudah terdownload, kemudian klik ini monitoring. Untuk penjelasan detail mengenai menyiapkan simulator, kemudian memahami pemakaian tipe data dasar input dan output, silakan disimak di rekaman video atau rekaman Zoom pada pekan lalu, gitu ya. Oke, awalnya ini ya teman-teman ya, 0, 0, 0, ini 0 semuanya. 0 ini nanti dibandingkan dengan apakah 0 lebih besar dari 4, itu kan salah. Gitu ya. Apakah 0 lebih besar dari 6, salah. Maka ini nanti akan running waktu seperti ini, klik kanan, modify 1, begini. Nah, dia akan, oke, on, lampu merah, kemudian lampu kuning, kemudian lampu hijau, kemudian lampu kuning lagi. Nah, kemudian sekarang ditata dulu. Loh, itu kan lampu merah, kemudian lampu kuningnya nyala, Pak. Tapi lampu merahnya nggak mati. Traffic light-nya nyala semua dong, begitu ya. Ya, ini perlu kita kondisikan dulu. Maka pada saat merah menyala, kemudian kuning menyala, merahnya harus mati. Nah, merahnya harus mati ini bisa kita tambahkan normally close dari M2.1. M2.1 itu adalah memori relay untuk lampu kuning. Ya. Demikian juga pada saat kuning sudah menyala, berpindah ke hijau, kuningnya tadi masih menyala. Maka perlu diberi memori dari memori yang aktif setelahnya, gitu ya. M2.2, ya. Nah, kalau lampu yang hijau aktif itu kan dia mematikan lampu merah dan lampu kuning. Maka di lampu merahnya juga perlu diberi M2.2. Ya. Oke. Setelah lampu hijau menyala, kemudian kembali ke kuning, ini kita desain untuk lampu kuning M2.3, maka di sini juga terdapat M2.3. Normally close ya. Normally close ini harapannya atau fungsinya adalah memutus saat M2.3 ini on. Jadi pada saat M2.3 ini on, maka M2.3 di sini kontaknya akan putus, ya. Oke, M2.3 juga meng-off-kan M2.1, yaitu lampu maaf, bukan ini maksud saya M2.3. Kita coba dulu. Kita coba dulu download lagi. Download itu shortcut key-nya adalah Ctrl L begitu ya. Ctrl L. Kita akan lihat monitoring. Oke. Kita reset dulu, klik kanan modify 0, off semuanya ya. Off semuanya, benar, off. Kemudian kita on-kan modify 1. Lampu merah on, lampu hijau, lampu kuning, lampu kuning, lampu hijau, kemudian lampu kuning lagi. Ya, ini di kondisi ini berhenti di lampu kuning saja. Ya, berhenti di lampu kuning saja. Tujuan kita kan ingin memerahkan lagi, menuju ke merah ya. Maka bit terakhir ini atau memori terakhir ini M2.4 akan saya gunakan untuk mereset timer. Caranya bagaimana mereset timer itu? Adalah dengan menyisipkan atau meletakkan ini M2.4 dengan sifat normally close di sini M2.4, sehingga dengan aktifnya M2.4 dan kontaknya close, dia akan terbuka. Kalau terbuka berarti timernya mati. Kalau timernya mati, off-lah semua alamat, menghitung dari awal berarti merah lagi, kuning, hijau, kuning, reset, merah lagi, kuning, hijau, kuning, merah lagi, begitu konsepnya. Ya. Jadi saya memerlukan
waktu tingkatan dengan memeriksa apakah sudah 4 detik, apakah sudah 6 detik, apakah sudah 9 detik, begitu konsepnya dengan satu buah timer. Ya. Sebenarnya untuk jawaban persoalan ini ada banyak caranya. Mau menggunakan lebih dari satu timer bisa, atau menggunakan teknik-teknik yang lain juga bisa. Kebetulan cara yang saya pilih untuk menjadi jawaban adalah teknik ini. Ya. Oke, coba kita lanjutkan. Saya akan download dulu. Yes. Kemudian lakukan monitoring. Saya off-kan dulu ya, teman-teman ya. Modify 0. Oke, klik kanan modify 1. Kita lihat on, lampu merah, kuning, hijau. Sebentar, 10. Oh, ada yang salah, desain waktunya. Desain waktunya itu setelah lampu hijau, dia tidak mau ke kuning karena ini waktunya kurang lama ini ya. Berarti untuk set timernya saya set 12 detik ya teman-teman ya. 12 detik, yang ini 12. Karena di detik ke-10 saya masih perlu menuju ke kuning. Ya, menuju ke lampu kuning untuk kemudian saya reset. Kalau reset dia akan ke lampu merah lagi. Ya. Yes. Saya ulangi kembali, kita lihat hasilnya. Pertama di off-kan dulu, kemudian di on-kan. Oke. Kita lihat merah, kuning, hijau, kuning. Oke, merah, kuning, hijau, kuning lagi. Ya, kemudian masih ada kondisi kuning off sebelum menuju ke merah. Nah, ini sudah bisa berulang. Sudah bisa berulang, siklusnya berulang. Jadi dari kondisi ini tadi merah, kuning, hijau, kuning, merah lagi. Terus seperti itu, ya. Oke. Jadi jawabannya seperti ini. Loh, ini tapi kan belum di-outputkan, Pak, gitu ya. Tadi saya menyebutkan ini kan masih pakai memori, ya. Maka begini, teman-teman. Dalam aturan output itu tidak boleh menyebut alamat lebih dari satu, tidak boleh menyebut alamat yang sama lebih dari satu. Ya, maka M2.0 ini kemudian kita outputkan. Jika M2.0 aktif, ya, maka meng-on-kan key 0.0. Key 0.0 adalah output dari lampu. Output dari PLC yang menyalakan lampu secara hardware ya, key 0.0. Jadi kita mapping seperti ini. Kemudian M2.1 dan M2.3 ini kan on ya. Berarti di-OR-kan karena sama-sama menuju ke lampu kuning. Begini. M2.1 dan M2.3 itu sama-sama menuju ke lampu kuning. Untuk agar tidak bingung, ini klik kanan, rename tag adalah merah. Yang ini kuning. Yang ini hijau. Hijau tadi alamatnya adalah M2.2. Ini ya, key 0.2. Ini adalah rename tag hijau. Oke. Kenapa belum berubah? Change. Oke, begini ya. Oke. Nah, karena ukuran ladder tiap portal ini cukup besar ya, misalkan kita mau memonitoring itu kan perlu scroll begini ya. Perlu scroll dulu. Maka saya perkenalkan satu lagi namanya Watch and Force Table. Watch dan Force Table ini adalah sebuah tabel yang bisa digunakan untuk memonitoring isi-isi alamat yang kita tentukan. Jadi saya akan memanfaatkan add new watch table ya, add new watch table. Nah, ini ada watch table 1. Kemudian saya ketikkan alamat-alamat seperti Q00, Q01 untuk saya amati isinya.
agar tidak perlu saya melakukan scrolling program, gitu ya. Oke. Ini Q00, Q01, Q02. Saya coba amati. Saya bagi dua, split window, split vertically, begini. Ini saya lipat dulu. Ini programnya. Oke. Kita lakukan monitoring. Load. Di sini gambar kacamatanya atau monitornya diaktifkan. Kemudian di sini juga ada gambar kacamata. Ya, ini kita bisa lihat off semua. Oke, ini jadi kuning, kemudian merah, kuning, kemudian hijau, kemudian kuning lagi, kemudian merah lagi. Oke, begitu ya. Jadi kalau teman-teman sudah, oh saya bisa punya program lebih singkat dari Bapak, misalkan begitu ya, ya nggak masalah. Karena untuk menjawab permasalahan sekuen diagram yaitu timer counter itu banyak kreasinya ya. Yang penting teman-teman bisa berkonsep yang sama untuk traffic light dengan perpindahan warna merah ke kuning ke hijau itu menyesuaikan atau sama konsepnya dengan waktu yang kita tentukan, gitu ya, nggak masalah. Jadi yang ingin saya highlight lagi itu adalah pemakaian satu buah timer dengan teknik memanfaatkan isi dari waktunya, ya. Daripada kita menggunakan beberapa buah timer, timer itu di Siemens memang cukup banyak, sangat banyak sekali. Tetapi kalau sudah menghandle isi dari sebuah pabrik atau plant, terkadang itu timernya habis, ya, timernya habis. Sehingga kita manfaatkan untuk persoalan seperti ini, jeda waktu yang diperlukan untuk merah ke kuning ke hijau setidaknya ada perlu 3 timer, maka kita gunakan satu timer saja. Gitu, ya. Oke, ini jawaban saya teman-teman ya. Kalau ada yang kreasi lain diperbolehkan, ya, tapi saya mungkin tidak memeriksanya satu persatu, ya. Terkhusus untuk yang mungkin sudah menjawab tetapi belum berhasil bisa menggunakan cara saya, gitu ya. Kalau yang sudah menjawab dan berhasil nggak masalah, saya percaya itu bisa, gitu ya. Yang penting dalam konteks masih menggunakan timer, ya. Karena ada fungsi jadinya teman-teman ya. Karena sudah ada sebenarnya fungsi traffic light untuk sekuen berapa detik itu Siemens juga sudah punya namanya library, ya, library. Sayangnya ini tidak masuk ke silabus untuk pemrograman basic ya. Mungkin adanya di intermediate atau tingkat menengah dengan menggunakan namanya function block dan function. Jadi Siemens sudah punya beberapa fungsi untuk case seperti ini, tinggal isi ya. Kita tinggal memahami isi dari bloknya itu. Jadi sudah disediakan bloknya ya. Oke, itu yang perlu saya bahas ya untuk soal studi kasus ya.